Desember 2020, Anda ditelepon oleh Habib Muksin untuk membantu proses pengeluaran 6 laskar yang masih di rumah sakit Polri. Ya, yang dimana Anda bersama rekan Anda yang bernama Romo Muhammad Safi. Kemudian Anda bertemu orang tua, ya, orang tua keluarga korban, dan Anda mendengar aspirasi. Apa aspirasinya? Yaitu keluarga ingin jenazah dikeluarkan. Kemudian ada 2 polisi yang berpangkat kombes yang Anda temui ketika itu di kantin. Kemudian ini poinnya, nanti saya bertanya. Ada yang keberatan di otopsi, yang pastinya adalah keluarga korban. Kemudian dari sore itu jenazah keluar jam 8. Ketika Anda bertanya kenapa jenazah nggak keluar, jawabannya sebentar lagi. Dari sore jam 8 jenazah dibawa ke Petamburan. Nah, ketika jenazah dibawa ke Petamburan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saudara dan tanpa sepengetahuan keluarga korban. Bahkan di sini Anda berkata tidak diberikan satu titik ruang pun untuk mengiringi jenazah. Dan tidak melalui jalur yang kita tunggu. Ya, tidak ada jawaban dari pihak rumah sakit atau dari pihak Polri yang memadai. Kemudian Anda berkata kan sudah diotopsi, ya sebentar lagi. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah disumpah. Apakah semua tadi yang Anda sampaikan itu benar apa tidak? Tidak. Anda sudah disumpah. Benar itu tadi semua poin-poin tadi. Baik. Ketika Habib Muksin menelpon Anda, apa bahasa Habib Muksin? Waktu itu saya sedang ada acara BKSAP di Tangerang. Habib Muksin telepon saya, dia membawa pesan dari Habib Rizik. Ketika itu disampaikan Habib Rizik melalui telepon untuk membantu mengeluarkan jenazah karena kelihatannya sulit atau lama, gitu ya. Jadi untuk mendampingi. Jadi ketika itu respon saya langsung ya, insya Allah. Dan saya segera menelpon rekan dari Komisi 3 Romo Muhammad Safi untuk ikut. Mulanya Romo sudah ada kegiatan, tapi saya bilang ini adalah kegiatan yang penting untuk membela aspirasi masyarakat dan ini terkait dengan Komisi 3 dan akhirnya kami sama-sama ke lokasi di rumah sakit. Baik. Berarti saudara di rumah sakit itu dari sore ya? Dari sore. Sampai ya, Anda mengikut sampai jam kurang lebih jam 8 itu ya. Saya lupa persis tepatnya tapi bisa dicek. Baik. Sampai jenazah. Kemudian begitu jenazah dikabarkan sudah berangkat, ya kira-kira 5 menit juga kami berangkat ke Petamburan. Kecuali Romo Muhammad Safi tinggal di lokasi untuk memastikan ke-6 jenazah sudah keluar. Karena itu tidak beriringan, ada jeda waktu. Baik. Di sini tadi Anda bilang ya, ada bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ini bahasa keluar dari siapa? Apakah dari polisi, dari pihak kepolisian, atau dari pihak rumah sakit? Bahasa membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Ya, betul. Itu bahasa keluar. Ketika awal datang itu kita akan membantu penguburannya, tinggal ditunjuk di mana lokasi penguburannya. Iya, maksud saya bahasa itu dari aparat kepolisian yang ada di tempat. Aparat kepolisian yang ada di lokasi. Di lokasi. Pangkatnya apa? Saya lupa ya, yang mana gitu. Pangkatnya Anda lupa? Saya lupa yang mana karena waktu itu banyak sekali. Apakah pakai pakaian lengkap polisi atau pakai pakaian preman? Mungkin pakaian polisi ya. Sebab bahasa ini, bahasa kami akan membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Kalau kita orang yang berakal, berarti mereka ingin ini jenazah langsung dikubur aja, nggak usah dilihat, nggak usah dibongkar. Itu kan begitu.
kalau orang berakal. Kalau orang berakal ya. Kalau orang yang nggak punya akal nggak tahu. Kalau orang yang berakal pasti begitu dong. Dengan bahasa tadi Anda bilang, ada polisi yang berkata, ibaratnya begini, bahasa ibaratnya begini. Udah, ini jenazah langsung dikubur. Mau dimanapun minta dikuburin. Sekalipun mau di mana kita kuburkan. Berarti kan mereka dengan maksud bukan maksud, cara bicara bahasa mengira itu untuk membantu. Padahal kalau yang orang berakal, ini 6 jenazah ini kita meninggal. Jadi yakni kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimatnya benar. Saya mau bantu, mau kuburkan di mana saja. Tapi kalimat-kalimat yang benar itu dengan tujuan yang tidak benar. Tujuannya apa? Ini saya. Tujuannya ya biar jenazah itu nggak lihat, biar jenazah itu nggak dibongkar. Bagaimana? Bahasa seperti itu yang Anda dengar langsung. Ketika itu kan memang disaksikan juga oleh beberapa anggota keluarga waktu kami datang itu kira-kira hampir semacam itu. Maksudnya dengan kalimat yang seperti itu kurang lebih akan langsung jenazah setelah selesai otopsi mau dimakamkan. Tetapi kan langsung pihak keluarga ada juga tim hukum ketika itu mendengarkan langsung itu menginginkan jenazah diterima oleh mereka. Jadi saya termasuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan keluarga tersebut kepada pihak aparat bahwa jenazah ingin diterima oleh keluarga karena ada prosedur prosesi yang menurut agama Islam bagaimana tata cara untuk menguburkan jenazah. Jadi ingin disolatkan, dimandikan dan juga ingin melihat wajahnya langsung dari putra-putra mereka yang menjadi korban. Jadi silakan disimpulkan sendiri, tetapi pada prinsipnya itulah yang terjadi. Fakta. Bahasa tadi itu ya, bahasa tadi akan dibawa untuk dikuburkan. Iya, bahasa seperti itu ya. Iya, jadi nanti kan orang masyarakat bisa menilai sendiri. Saya hanya ingin mempertegas bahasa tadi, membantu proses penguburan dimanapun ingin dikubur. Jadi nanti ya kalau itu terserah orang mau nilai seperti apa. Baik, terus tadi Anda berkata ini negara Indonesia negara demokrasi. Ya ini perlu ada investigasi. Terus Anda juga tadi membahas tentang penembakan Trisakti. Terus kita ingin ada kejelasan tentang masalah ini. Coba Anda lebih saya maksudnya. Ya, di dalam satu proses itu kan memang perlu ada keterbukaan. Betul. Dalam peristiwa yang menonjol di masyarakat, saya kira memang perlu ada transparansi. Nah, tapi saya juga tidak mengikuti kasus ini secara keseluruhan sampai di mana karena diambil alih oleh Komnas HAM untuk melakukan investigasi atau pencarian fakta dan sebagainya. Memang kalau yang dulu dilakukan ya pada peristiwa seperti Trisakti itu kan ada investigasi sampai uji balistik dan oleh pihak-pihak yang independen. Sampai kalau tidak salah sampai ke luar negeri. Baik. Sehingga diketahuilah siapa yang melakukan penembakan sesungguhnya itu dari uji balistik. Baik, terus Anda berkata ini bukan peristiwa biasa. Ya karena memang bagaimana sebuah peristiwa terjadi dengan 6 orang meninggal dan kita pagi-pagi mendengar bahwa itu ada di televisi ya, ada yang bilang waktu itu ada pernyataan dari PBI kalau tidak salah dari tim hukum bahwa hilang gitu, tidak ditemukan giring-giringan dari Habib Rizik Syihab. Jadi ini juga peristiwa seperti ini kan tidak biasa terjadi di Indonesia. Penembakan atau wafat atau hilang seperti itu jarang sekali terjadi gitu. Lain kayak di Amerika sekarang mereka orang nembak-nembak begitu anaknya. Tetapi kan itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi di Indonesia kemudian ada lagi konferensi pers kalau tidak salah siangnya dikatakan bahwa itu ada terjadi tembak menembak yang saya kira bukan hal yang biasa terjadi, bukan everyday news, bukan berita sehari-hari yang kita lihat. Ini peristiwa yang menurut saya bisa luar biasa terjadi karena kita tidak melihat presiden seperti ini sebelumnya. Baik, terus Anda bilang tidak sama seperti masyarakat
biasa. Jadi kan dia bilang ini bukan peristiwa biasa. Jadi tidak sama seperti masyarakat biasa. Bisa Anda jelaskan lebih detail lagi? Tidak seperti masyarakat biasa. Ya, maksudnya Tidak seperti pada umumnya. melibatkan oknum aparat. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau yang melibatkan oknum yang bukan aparat mungkin Biasa. Nah, ini kan dan akhirnya juga terbukti ada diakui melalui satu persidangan yang lain ada oknum aparat yang terlibat. Jadi bukan peristiwa biasa, tidak sama seperti masyarakat biasa itu karena ada terlibat aparat-aparat penegak hukum yang dimana mereka menjadi tersangka kemudian divonis bebas, gitu kan berarti kan? Makanya Anda bilang ini bukan peristiwa biasa, tidak sama seperti masyarakat biasa. Berarti kalau masyarakat biasa atau peristiwa biasa berarti nggak bakal seperti ini dong. Atau bahkan orang yang membahasnya, orang yang membahas tentang ini nggak bakal ini dong diperkarakan kayak atau dibilang berita bohong dong. Karena ini kalau andaikan peristiwa biasa atau andaikan masyarakat biasa nggak bakal jadi seperti ini dan Anda nggak bakal dihadirkan di sini sebagai anggota dewan. Karena ini peristiwa luar biasa dan ini bukan masyarakat biasa, yaitu oknum-oknum kepolisian. Makanya sehingga saya dijerat hukum sampai ke pengadilan, Anda dihadirkan, berarti kan kesimpulannya berarti bukan peristiwa biasa, berarti hal yang luar biasa. Bukan masyarakat tidak seperti masyarakat biasa, berarti oknum-oknum polisi ini bukan masyarakat biasa. Makanya coba Anda pada intinya memang tentu saja kalau saya berpendapat dari awal ini kejanggalan itu di dalam proses investigasi KM 50-nya sendiri kemudian itu kan tempat kejadiannya sendiri kemudian seharusnya justru di dalam proses yang biasa itu disecure dengan polis lain, bukan dihilangkan kemudian tidak ada lagi lokasinya. Kan begitu. Dari awal itu sudah bukan peristiwa yang biasa dalam proses penanganan. Tetapi kalau kita berbicara tentang ini mungkin saksi ahli bisa lebih berpendapat lebih luas. baik. Pertanyaan saya tentang Anda sebagai saksi fakta yang masalah Anda melihat tadi ya luka-luka saya nggak tanya lagi. Baik, sekarang saya ingin bertanya Anda sebagai saksi yang kami hadirkan sebagai anggota dewan. Baik, saya ingin tanya anggota dewan itu dipilih oleh siapa? Rakyat kan? Betul. Masyarakat. Intinya ya, fungsinya apa? Fungsi inti anggota dewan itu apa sih? Saya nggak mau komisi 1, 2, 3 Ya. fungsinya aja. Jadi anggota dewan itu, anggota DPR itu fungsinya ada 3 yang utama. Membuat undang-undang bersama pemerintah, bisa diusulkan DPR, bisa diusulkan pemerintah, membuat anggaran pendapatan belanja negara, budgeting, fungsi budgeting, dan kemudian fungsi pengawasan atau controlling. Tetapi ada juga tambahan dari undang-undang MD3 itu fungsi diplomasi parlemen diplomasi, yang juga fungsi representasi, mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Ya, saya kebetulan mewakili masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi yang saya wakili tidak hanya untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Bogor, tetapi juga di seluruh Indonesia. Baik. Nah, pertanyaan saya, Anda ketika diminta tolong, ya, ketika diminta tolong, itu Anda datang untuk membantu sebagai inisiatif pribadi Anda, oh yang saya mau bantu sebagai pribadi, atau sebagai anggota dewan dan sebagai sekaligus mengawasi. Jadi sebagai pribadi saja, bukan anggota dewan dan mengawasi, atau bukan pribadi tapi tugas Anda sebagai anggota dewan dan mengawasi, atau tiga-tiganya, pribadi ya, anggota dewan sekaligus mengawasi. Saya kira inherent semuanya. Pasti yang pertama adalah sebagai anggota DPR mempunyai kewajiban karena kami disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kemudian secara pribadi juga saya mengenal dari Habib Hamzin
juga apalagi Habib Rizik yang saya hormati. Ya. Kemudian tentu peristiwa-peristiwa apapun selama kita mempunyai rasa kemanusiaan dan keadilan, pasti kita tergerak untuk menyampaikan apa yang benar, apa yang salah. Berarti jawabannya apa? Sebagai anggota dewan? Semuanya. Semua, tiga-tiganya. Baik. Apakah sebelumnya atau sesudahnya ada nggak peristiwa yang sama? Orang kasus apa minta tolong kepada Anda sebagai anggota dewan? Minta tolong dong Pak Fadli, Anda kan anggota dewan. Saya begini. Pernah nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Berarti bukan hanya ini saja. Bukan hanya ini saja. Saya waktu menjadi wakil ketua DPR RI, kebetulan bidang saya Korpolham yang membawa fungsi 1, 2, 3, balik dan BKSAP juga. Hampir setiap hari saya menerima aspirasi. Ada yang saya teruskan aspirasi untuk berupa surat, ada berupa rapat, berupa macam-macam. Jadi banyak sekali, termasuk pada peristiwa-peristiwa lain, kejadian-kejadian lain yang jumlahnya banyak sekali. Berarti bukan hanya ini saja ya, banyak. Banyak. Baik. Terus apakah kan itu banyak fraksi nih? Itu ada nggak fraksi-fraksi lain yang membantu Anda dalam urusan KM 50? Iya, kebetulan saya ditelepon. Ya, saya juga waktu itu mengundang ada kawan saya dari fraksi lain, tapi tidak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir ya kebetulan semuanya kebetulan dari Gerindra, saya dan saudara Muhammad Syafiee. Baik, tunggu. Saya ingin nanya dulu. Jadi anggota dewan ini itu punya masing-masing ya. Jadi bukan punya milik rakyat Indonesia gitu. Jadi kalau yang pilih Gerindra dia anggota dewannya, kalau yang pilih PDI dia yang punyanya gitu atau Milik rakyat. oh milik rakyat. Cuma maksud saya ketika saya ditelepon itu, saya juga mengundang sebetulnya ada teman-teman dari fraksi lain yang dari Komisi 3, ada 2 orang lah yang saya sampaikan, tapi kebetulan tidak bisa. Baik. Berarti DPR milik rakyat. Ya. 6 laskar ini rakyat. Baik. Anda kan hanya melihat satu. Nah, Anda sebagai anggota dewan punya hak nggak kalau saya lihatkan foto-foto laskar yang lain yang nantinya ada bertanya, bukan minta pendapat karena Anda bukan ahli. Anda punya hak nggak sebagai anggota dewan? Ya. Saya ingin mengeluarkan aspirasi. Ya. Yaitu aspirasi saya ingin perlihatkan kepada Anda foto ya, kalau yang satu kan Anda udah lihat, yang 5 kan enggak. Nah, ingin saya perlihatkan kepada Anda. Karena kan Anda kan perwakilan Ya, rakyat. betul. Ini yang diketahui oleh saksi tadi hanya tentang fakta yang satu foto saja. Untuk yang lainnya dia tidak tahu, tidak lihat. Iya, saya tidak. Memang Saya tidak. aspirasinya sebagai anggota DPR bukan di persidangan. Tapi Bukan ini. indikatornya Pak Manu itu saja. Bukan, maksud saya yang dia tahu tentang fakta yang dia lihat itu boleh dipertanyakan di persidangan. Baik. Yang dia tidak lihat dan tidak tahu tidak usah. Saya kira kan bukan. tidak ada pengetahuan. Maksud saya kan yang mulia dihadirkan 2 yang mulia. Sebagai saksi fakta yang melihat dan sebagai anggota dewan. Maksudnya begitu yang belum. Maksud saya nggak akan ini. Ya, saya kira kalau untuk itu sepanjang tentang yang satu korban yang sudah dia lihat saja dan aspirasinya sebagai orang anggota dewan bagaimana tidak mungkin kan sama aja. Majelis kalau boleh saya jawab sedikit saja. Ya silakan. Selain saya melihat langsung, saya juga sudah melihat foto-foto itu, dan saya kira publik juga banyak yang sudah melihat foto-foto itu. Dan kalau saya melihat dari foto-foto dan video yang ada, itu kurang lebih sama terhadap jenazah yang lain. Ada dugaan penyiksaan, luka-luka. Baik. Anda lihat foto-foto itu. Anda lihat nggak foto yang diduga dicopot kakinya, copot kukunya? Anda kan nggak lihat. Tidak lihat secara langsung. Iya, Anda lihat nggak? Pernah lihat fotonya? Ya, kalau tidak salah ada di salah satu. Ya, pernah melihat foto-foto yang kuku dicabut? Kalau tidak salah ada di. Baik. Anda pernah melihat? Anda pernah melihat yang kemaluan itu? Iya, saya lihat. Ya, karena majelis hakim tidak mengizinkan saya memperlihatkan, saya nanya langsung aja. Karena Anda kan udah lihat. Ditanyakan apakah pendapat.
Bukan pendapat yang mulia, saya masih jadi nanti saya nggak Bukan pendapat. saya nggak minta pendapat, saya tahu bukan ahli. Melihat atau tidak. Saya nggak minta pendapat, tapi kalau majelis tidak mengizinkan saya, kalau yang lalu-lalu diizinkan, sekarang tidak diizinkan. Karena ini foto-foto itu sudah berulang-ulang diperlihatkan. Maksudnya kan beda-beda orang. Beda saksinya. Beda-beda orang. Tapi kalau majelis tidak mengizinkan, nggak apa-apa, saya tidak akan perlihatkan. Karena juga kan udah lihat. Jawabannya kan udah lihat. Baik, berarti Anda lihat ya kuku dicopot. Anda lihat fotonya. Ya, ada ya. Seperti itu. Kuku dicopot. Bisa Anda pertegas? Saya tidak hafal, tetapi kalau tidak salah dari antara foto-foto itu ada yang seperti kukunya itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Satu, dua. Sebenarnya fotonya di sini, cuma saya nggak mau perlihatkan kepada Anda karena majelis melarang tadi. Jangan, nggak usah, karena Anda Boleh. baik. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya taat aturan kok. Yang kedua, apakah Anda melihat foto kemaluan yang dimakan? Kan itu kan foto banyak tuh. Lihat, Anda lihat. Baik. Kuku Anda lihat. Kuku Anda lihat fotonya. Kemaluan dibakar Anda lihat fotonya. Kulit yang terkelupas selain daripada saksi yang Anda lihat langsung tadi. Foto-foto terkelupas itu Anda lihat juga fotonya. Anda lihat juga. Luka-luka selain daripada saksi yang Anda lihat langsung, secara langsung, foto-fotonya Anda lihat juga. Anda lihat juga. Saya lihat. Saya ingin mempertegas itu aja. Anda lihat. Nah, ketika Anda melihat itu, ya, ketika Anda melihat itu, kemaluan dibakar, kulit terkelupas, kuku copot, itu sama seperti yang saya sampaikan di ceramah saya. Nah, saya tidak minta pendapat. Saya bohong atau tidak? Menurut saya tidak bohong. Baik, cukup itu maksud saya. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Yang Anda tahu ya, yang Anda tahu. Anda tolong jawab jujur, Anda sudah disumpah. Yang Anda tahu. Jadi dulu ketika saya awal masuk tuh tanggal 3 Januari, setahunnya Anda saya masuk itu karena kasus apa sih yang Anda tahu? Saya juga heran sebenarnya gitu. Karena pada kasus yang mana, karena menurut saya tidak ada yang substansial. Enggak, maksudnya gini. Anda tahunya kasus apa gitu? Oh, yang Enggak, kan saya masuk. ya. Saya masuk nih. Kan bangun berita heboh tuh kan, Habib Bahar ditahan, Habib Bahar tidak keluar dari Polda Jabar. Nah, setahu Anda, saya itu karena apa? Karena kasus apa gitu? Setahunya Anda, kan belum ketahuan, kan belum dibilang kalau ini bakal KM 50, ini bakal ada Universiti Maulid. Kan orang-orang pasti oh mungkin karena ini, oh mungkin karena ini. Yang saya ingat ketika itu ada di pesantrennya Habib Bahar itu didatangi oleh aparat TNI. Karena itu menyangkut juga bidang saya mengkritik itu karena itu tidak pada tempat. Bukan Kemudian tidak fokusnya. lama, kemudian ditangkap atau ditahan. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu atas tuduhan apa, karena saya tidak melihat bahwa ada kesalahan yang diketahui publik baru belakangan, jadi diketahui bahwa itu soal kebohongan atau menyebarkan kebohongan. Berarti setahunya Anda ada salah satu jenderal yang datang gitu ya, pesantren. Itu yang Anda tahu. Kemudian beberapa hari saya ditangkap. Ditangkap. Iya banyak juga karena orang kan ada yang mengira awalnya, oh ini masalah Habib Bahar bilang masalah Dudung nih, Habib Bahar bilang Jenderal Baliho, atau masalah Dudung yang Habib Bahar bahasnya penistaan agama. Orang-orang kan nggak nyangka kalau ternyata kasus berita bohong. Bohongnya apa? KM 50 dan Habib Rizik masuk penjara. Nah makanya saya bertanya kepada saudara tadi, yang saudara itu tahunya saya masuk saya di penjara itu karena apa? Gitu. Makanya saya nanya begitu. Karena orang-orang ini kan baru tahu belakangan ini. Ya, saya tidak jelas waktu itu pun karena bagaimanapun ya saya punya tanggung jawab yang lebih dari hakim karena saya anggota DPR dari Kabupaten Bogor gitu ya, atau yang mewakili dan kejadian itu kan di pesantren Habib Bahar yang juga berada di daerah Kabupaten Bogor.
Tentu banyak juga yang pertanyaan saya. Jadi ketika itu saya mengkritik anggota TNI yang datang ketika itu karena itu tidak ada tempatnya. Itu adalah tugas kepolisian, bukan tugas. Dan saya melihat videonya, ya ada argumentasi Habib Bahar dengan anggota TNI tersebut, ya. Jadi yang saya tahu dampak dari situ, dan saya tidak mengikuti lebih lanjut. Baru belakangan saya tahu bahwa itu ternyata sama KM50 dan KM50 Rizik masuk ke Mauli. Berarti dari situ, berarti awalnya Anda nggak tahu apa-apa, bahkan Anda heran tadi Anda bilang ya. ya. Anda heran, Anda bingung. Karena saya waktu itu bahkan mau mengundang Habib Bahar ini untuk podcast, tapi tidak terjadi. Saya datang podcast Polres dulu. Betul. Jadi akhirnya tidak jadi karena saya melihat di acaranya Kang Ilyas ya. Keterangan-keterangan. Baik, yang terakhir, setelah Anda melihat dari awal itulah Anda begini jenazah, ada bahasa-bahasa seperti itu, sulit jenazah dikeluarkan segala macam. Kemudian Anda melihat foto-foto yang telah Anda pertegas tadi yang saya tanya, sebagai anggota dewan apa segala macam. Pertanyaan saya, kesan Anda sehingga Anda bisa dihadirkan sampai ke sini. Apa kesan Anda? Apa kesan Anda dan apakah adil atau tidak? Apakah baik atau buruk? Apakah jahat atau bagus? Apakah benar apa salah? Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab. Saya tidak ingin berpendapat soal pesan. Bukan pendapat saya tanya. Yang saya ingin sampaikan adalah apa yang saya tahu. Saya sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan menurut saya dalam hal ini, menurut pendapat kesan saya, ini apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu sangat mendekati kebenaran. Kalau itu terkait dengan fakta-fakta terhadap jenazah korban KM50. Baik, cukup. Baik, Pak Pandu, saya ingin bertanya pada Bapak. Tadi saksi mengatakan bahwa saudara telepon ketika sedang Di Tangerang, kemudian datang ke rumah sakit untuk membantu keluarga korban mengeluarkan jenazah. Apakah waktu itu saudara sempat melihat juga keadaan jenazah di rumah sakit, baik dalam keadaan sudah diganti mungkin atau masih dalam keadaan buruk seperti ini? tidak melihat sama sekali Tidak melihat ya. di rumah sakit, Waktu di rumah sakit. Ya. karena tidak diizinkan untuk melihat. Kemudian saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa jam saudara di rumah sakit sampai akhirnya dengan jenazah ini kemudian keluar dari rumah sakit. Apakah penyerahan jenazah dari rumah sakit kepada keluarga itu dilakukan di rumah sakit? Ada serah terima dari pihak rumah sakit kepada keluarga korban? Setahu Di saya rumah sakit dan saudara menyaksikan itu? tidak. Jadi kita memang menunggu bersama dengan keluarga di depan gerbang atau pintu utama kira-kira begitu. Karena kita berharap ada ambulan memang yang diparkir di sana, tetapi tidak ada penyerahan serah terima secara langsung. Tiba-tiba langsung dibawa ke tamburan ketika itu. Tapi ketika proses jenazah dibawa dengan ambulan ke tempat saudara melihat mobil itu lewat. Tadi saudara mengatakan melalui jalur lain ya. Melalui jalur lain. Jadi saudara tidak melihat iring-iringan jenazah itu dibawa dengan satu ambulan atau beberapa ambulan? Jadi jenazah itu dibawa satu persatu, beda berapa puluh menit ya, saya nggak tahu betul. Bukan beriringan. Jadi satu, mungkin setengah jam lagi satu, kemudian satu lagi. Jadi bermacam-macam. Jadi yang kalau pertama saudara tahu bahwa keluarga satu persatu, saudara melihat ketika jenazah itu keluar dari rumah sakit dan kemudian berangkat mungkin
teman saya atau beberapa bagian? teman saya Romo sampai ini yang lihat karena sampai jenazah yang terakhir. Tapi yang pertama itu Yang saya tanyakan kan kepada saudara. Ya. Saudara sendiri melihat nggak? tidak melihat. Tidak melihat. Jadi hanya diberitahu jenazah sudah berangkat. Jadi pada saat jenazah itu dibawa, saudara sudah tidak ada lagi di rumah sakit, sudah keluar atau masih? Tadi seperti saya sampaikan, hadir saksi yang melihat, ketika jenazah yang pertama itu keluar dengan ambulans yang saya tidak melihat karena melalui jalur terakhir dan juga pihak keluarga itu 5 menit kemudian kita juga berangkat ke Petamburan karena berangkat yang bersama. Oh, jadi satu jenazah pertama diberangkatkan, di kemudian saudara Saya sudah. sudah berangkat. Jadi yang 5, ketika saudara sampai di Petamburan dan saudara tadi mengatakan bahwa satu jenazah yang atas nama Andi Oktavian ya, kalau tidak salah, sudah dibuka dan seperti jenazah dan sedang dimandikan, sudah dimandikan. Sedang disiapkan untuk dimandikan, kemudian dimandikan. Sedangkan yang 5 jenazah lagi belum datang, Belum kan? belum datang. Dan saudara tidak menunggu 5 jenazah itu. Tidak karena saya ada berlainan ILC gitu. Baik. Baik, saudara kan tadi melihat keadaan jenazah yang satu ya, yang bernama Oktavian itu karena saudara dalam Petamburan, jenazah sudah disiapkan untuk dimandikan. Baik. Apakah saudara kemudian atau sebelumnya atau setelah itu pernah mendengar uraian hasil otopsi atau visum atas jenazah-jenazah tersebut? Pernah nggak? Atau apakah saudara langsung menanyakan kepada pihak yang berwenang atau pihak berwenang yang menyampaikan kepada saudara karena saudara anggota DPR misalnya? Atau saudara juga mendengar dari media, dari televisi atau media sosial, atau membaca dari media tentang uraian hasil otopsi? Saya tidak mengikuti secara detail, hanya membaca sepintas saja, sudah ada hasil otopsi dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat atau tidak membaca mengikuti secara detail. Tapi yang saya lihat adalah ketika itu saja. Dan juga lokasi yang di Petamburan aja, foto-fotonya sudah. satu jenazah secara langsung, kemudian yang lainnya melalui foto-foto dan bahkan ada video yang beredar. Maksud saya begini, karena saudara kan minta secara khusus ya data oleh korban, kemudian saudara juga adalah anggota DPR dan sempat melihat di lokasi di Petamburan itu harapan publik, harapan keluarga korban, saudara punya perhatian lebih ya, artinya punya keinginan lebih untuk mengetahui bagaimana otopsinya, bagaimana lanjutannya permasalahan ini karena mendapat perhatian dan tentunya ini menjadi perhatian khusus. Jadi kalau Pak Pandi mengatakan saya tidak mengikuti Secara detail. secara detail, Tapi saya sehingga ketika ditanyakan bagaimana investigasinya ini berlanjut atau tidak, sudah dulu mengatakan tidak tahu. Bukan tidak tahu, itu bukan domain seorang anggota. Misalnya kalau mau dibentuk nanti pansus atau apa, itu bisa saja terjadi. Ya, tetapi saya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh tim pencari fakta TP3 kalau tidak salah. Dan saya juga Sudah ada di DPR itu tim tersebut mungkin untuk ya di komisi 3 mungkin ya. Komisi 3. Saya tidak di dalam komisi 3. Jadi saya tidak ikut dalam itu karena bukan yang bermitra dengan. Biasanya antara komisi juga ada saling memberikan informasi atau apa. Iya. Terutama kalau diminta misalnya oleh anggota komisi lain untuk memberikan informasi. Iya, dan saya kira kalau soal yang terkait dengan hasil otopsi secara umum kan apalagi yang mau kita lihat jelas ada penembakan, apalagi yang lebih kejam dari penembakan yang mengakhiri nyawa seseorang. Makanya ketika saudara mengetahui hasil otopsi yang diberitahukan oleh pihak kepolisian yang berwenang ya, kemudian dibandingkan dengan fakta yang saudara lihat di Petamburan, menurut saudara itu apakah ada perbedaan enggak? Atau memang sudah sesuai apa yang saudara lihat di Petamburan dengan hasil otopsi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang tersebut? Saya terus terang sebagaimana tadi dikatakan hasil otopsinya seperti apa, tapi yang bisa saya lihat dan saya simpulkan ketika itu adalah apa yang tadi saya sampaikan.
bahwa ada dugaan penyiksaan Ya, sebelumnya. artinya itu semata-mata melihat di pertempuran. Iya, karena saya kira semua manusia normal bisa melihat bahwa itu adalah bekas-bekas yang diduga bisa penyiksaan, lebam-lebam, luka, dan yang tentu yang paling parah adalah penembakan. Ya, tentu saja ya. Saya ingin tanya ke Pak itu tanya kalau apakah bisa atau tidak. Saudara saksi ya, ketika saudara pertama kali mendengar ya adanya penembakan di kilometer 50 tersebut ya, itu kapan waktunya? Saya melihat mendengar itu dari Media televisi. media televisi waktu itu disampaikan oleh Kapolda dan Pangdam gitu. Baik ya. Apakah di hari itu juga kemudian saudara ya, ada berinisiatif ya untuk membantu keluarga korban ketika menuju rumah untuk mengambil jenazah? Belum. Berapa hari kemudian dari ketika saudara mendengar berita? Besoknya. Jadi ada jeda selama 1 hari. Ya bukan sekali beberapa jam ya, karena ketika itu kan ternyata diketahui ada konferensi pers. Ya. Saya mengikuti itu, saya kira masyarakat Indonesia mengikuti berita tersebut. Lalu saya diminta untuk membantu itu. Kemudian siapanya saudara jam berapa pergi dari gedung DPR atau dari rumah? Waktu itu dari acara dinas DPR, acara konferensi Ya. yang dilakukan di Tangerang itu sore lah jam 3. Oh, jam 3 ya. Baik, saudara kan mengikuti pertempuran ya. Ya. Keluarnya mayat semua ya. Apakah saudara waktu itu tidak menunggu semua mayat keluar atau saudara hanya mengikuti ketika satu mayat yang keluar yang pertama? Saya berniat menunggu Nah, majelis hakim yang mulia, tapi karena saya ada undangan ILC, bagaimana tadi live, jadi saya meminta kepada rekan saya, Romo Muhammad Safi, untuk menunggu sampai jenazah terakhir keluar dari sana. jadi ada. Jadi kita ada pembagian tugas. Nah, tapi saudara akhirnya kan pertempuran juga kan? Saya ke Petamburan untuk memastikan yang pertama. Baik, jam berapa sampai saudara di pertempuran? Saya lupa ya jam persisnya. Apakah jam 9? Oh enggak, Jam sebelum 12 malam? mungkin jam 8, kurang lebih jam 8-an gitu ya. Baik, kurang lebih jam 8. Jam 8, jam Malam hari itu juga mayat yang dimandikan. Ya, Dimandikan. ya. Oke ya. Ketika dimandikan penerangan itu Apa? dengan lampu yang jelas. Sangat terang. Nah, Karena ketika itu sudah ada tempat yang dibuat mungkin darurat di lokasi, kemudian juga ada lampu ada lampu ya. yang sangat terang, lampu dan juga Apakah saudara ada sampai kamera di juga. pertempuran tersebut ikut bersama-sama berjalan dengan mayat? Atau mana yang keluar? Saudara mayat duluan, mayat keluar kemudian berapa lama kemudian saudara datang? mungkin hanya berbeda kurang lebih 10-15 menit ya. Oh, saudaranya ya. Bentar. 10-15 menit. Ketika sampai, Jadi ketika sampai itu sudah dibuka dari sini. baru sudah tidak dipetik, tapi sudah di tempat yang akan dimandikan, sedang diperiksa, kemudian dimandikan. Baik, saudara melihat dari jauh atau bagaimana? Jarak sangat dekat. Sangat sudah sekali, tapi saudara tidak ikut memandikan. Saya tidak ikut memandikan karena saya ada acara itu. Baik ya. Kemudian setelah beberapa saat, tentunya kan antar komisi tersebut dalam dewan ya, ada koordinasi ya. Apakah saudara menyampaikan kepada komisi yang terkait dengan persoalan tersebut? Ya, ada tadi yang dari kamu. Ya, tentu yang mempunyai kapasitas ini adalah komisi 3. Ya, Yang di situ saudara saya ada menghubungi siapa ketika itu komisi 3? langsung saudara Romo Muhammad Safi. Oh, kemudian dia sebagai anggota komisi 3. Iya. Sebagai apa? Sebagai Apakah ketua komisi? Oh, bukan. Sebagai anggota komisi. Anggota komisi. Ya. Lalu dia menyampaikan di komisi 3 tersebut kepada ketuanya. di DPR itu ketua itu sifatnya koordinator, bukan ketua seperti eksekutif gitu ya. Oh begitu ya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh anggota komisi 3 DPR ketika menghadapi persoalan ini? Kata
sarannya seperti itu. Tetapi Hanya menyarankan saja. ya, kalau dari sisi saya karena bukan anggota Komisi 3 ya seperti itu. Nah, tidak lanjut Komisi 3 hanya menyarankan saja. Karena ada institusi yang Oke, yang disarankan oleh Komisi 3 itu kepada siapa? Kepada saya hanya bicara pada Romo Muhammad Habib. yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI, ya, disampaikan kepada institusi apa? Eksekutif kah? Atau yudikatif kah? Yang ada prosedur tersendiri di sana majelis hakim juga terkait dengan tugas dari Komnas HAM Jadi langsung melalui kecuali ada keputusan politik. Keputusan politik itu misalnya dibentuk panja atau dibentuk pansus, tapi itu kan ternyata tidak terbentuk. Itu adalah udah urusannya politik. oh, gitu. Ya, untuk keputusan panja, keputusan pansus itu adalah keputusan politik. Oh, jadi di sini tidak ada urusan politik. Ya, karena diserahkan pada mekanisme hukum terkait dengan tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Baik, ya. Ketika Komnas HAM mulai bergerak, ya, apakah saudara mengikuti? Mengikuti, tapi melalui jarak jauh berita. Sejauh mana hasil yang dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, Komnas HAM kalau tidak salah menyimpulkannya sebagai unlawful killing. Atau jadi ya, hanya sampai di sana. Ya, walaupun seharusnya lebih berat tapi Baik, ya. Setelah itu, apakah saudara mendengar terlebih dahulu pernyataan Komnas HAM? Ataukah kemudian saudara ada mengikuti berita lagi dan dalam suatu kaitan dengan proses hukum, di mana telah dilakukan penyidikan oleh lembaga polri itu sendiri, kemudian didapati pelakunya, kemudian diajukan ke meja itu, ada mengikuti perkembangan penanganan perkara kilometer 50. ya kita mengikuti dari berita. Keputusan mana yang terlebih dahulu dari berita itu lembaga pengadilan atau dari keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Saya lupa siapa yang duluan. Tapi kalau tidak salah dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM terlebih dahulu, ya. Kemudian saudara baru mendengar tentang hasil persidangan tentang peradilan terhadap pelaku penembakan di kilometer 50, ya. Kalau saya tanya yang tadi dikatakan oleh pakar hukum, ya, mengenai tadi dengan izin keluarganya, mungkin ya, mohon maaf saudara ya, latar belakang pendidikannya seperti sosial politik. Latar belakang pendidikannya sosial politik, ya. Hanya sarjana hukumnya sebagai Oh bukan. Saya S1 saya di bidang program studi Rusia, S2 saya di bidang ekonomi, S3 saya di bidang sejarah pendidikan ekonomi. banyak saya bertanya. Tidak ada. Ya. Baik, saya bertanyakan kembali kepada saudara Habib, bagaimana keterangan saudara Pak Fikir ini, apakah membenarkan atau merasa keberatan? Izin yang mulia, saya minta izin satu lagi. Ada bertanya lagi saudara? Tadi lupa ya. Baik, saudara saksi Bapak Yusuf, Anda kan anggota dewan. Saya ini kan nggak ngerti masalah itu. Saya mau tanya, apakah bisa anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, yang dipilih oleh masyarakatnya, itu memanggil, contoh seperti manggil kepala rumah sakit untuk ditanya, untuk ini, itu bisa? Bisa. Kepala rumah sakit bisa? Tidak diperlukan, biasanya ada panitia kerja panja, misalnya kalau ini menjadi perhatian. Tapi ini tadi seperti saya sampaikan keputusan politik. Jadi bisa saja itu dilakukan. Kalau panja itu di komisi, kalau pansus itu antar komisi. Nah, tetapi ini kan tidak ada, hanya giring-giring yang termasuk yang disampaikan oleh keluarga dan juga kalau tidak salah penasihat
Berarti bisa ya dipanggil ya. Semua yang merupakan domain eksekutif itu harus ada proses check and balances kepada legislatif. Ya, enggak maksudnya berarti bisa. Bisa, dia rumah sakit, ya bisa. Baik, Sumama begini nih, contoh. Ada dokter. Dokter ini saksi ahli. Dia dokter, dia yang bedah, dia yang otopsi. Nah, ketika dia dihadirkan di persidangan, ya, fakta-fakta persidangan ternyata banyak yang tidak sesuai dengan hasil visum. Contoh, kemarin ada dokter nih dari rumah sakit, saksi ahli. Ketika saya bertanya, ini saudara korban satu ini yang ada